hari ini saya hadir di acara peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 di Provinsi Jawa Timur. Acaranya bagus sekali karena memberikan penghargaan kepada teman-teman yang sudah melakukan upaya-upaya yang baik untuk pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Timur. Jadi kita lihat ada dari pemerintah kabupaten mendapatkan penghargaan, kemudian juga untuk sampai di tingkat RW ya, kalau tidak salah tadi dapat penghargaan juga sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah untuk mereka yang berkomitmen meningkatkan kualitas dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Timur. Oh ya, penghargaan kami berikan kepada Ibu Khofifah sebagai gubernur yang telah mendorong berdirinya 38 UPTD di seluruh provinsi Jawa Timur di tingkat kabupaten kota. Karena belum semua provinsi UPTD-nya ada. Nah, Jawa Timur salah satunya sudah membentuk UPTD di 38 kabupaten kota. Pesan-pesan untuk para ibu-ibu? Ya, untuk ibu-ibu dimanapun berada, khususnya di Jawa Timur, kita jaga anak-anak kita jaga perempuan-perempuan kita jaga keluarga kita. Karena ibu punya peran yang sangat penting, yang sangat strategis dalam keluarga untuk melahirkan generasi-generasi unggul untuk bisa menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Jadi sangat strategis peran seorang ibu. Terima kasih teman-teman. Jadi pemerintah kalau untuk perempuan dan anak pastinya yang diprioritaskan adalah kebutuhan spesifik untuk perempuan dan anak, dan trauma healing ini dilakukan oleh seluruh pihak ya. Trauma healing, kebutuhan spesifik dilakukan oleh kementerian lembaga, kita saling berkoordinasi untuk memberikan layanan yang cepat dan tepat untuk korban-korban bencana di sana. Jadi trauma healing ini bukan hanya untuk anak tetapi juga untuk perempuan yang mengalami trauma. Kami ada posko, kebetulan di sana ada namanya posko Sahabat Perempuan dan Anak, yaitu SAPA 129. Di situ bukan hanya memberikan layanan kebutuhan spesifik, tapi juga mempertemukan anak yang kehilangan orang tuanya di bencana. Kemudian kita coba bantu untuk mencari di mana posisi si anak atau posisi si ibu, karena ini membuat trauma yang cukup berbekas gitu ya di hati seorang anak. Jadi ini juga salah satu yang akan diupayakan. Kemudian yang kedua adalah pos ini untuk mereka yang kemungkinan mengalami kekerasan, ya. Ini ada antisipasinya. Alhamdulillah BNPB saat ini sudah memberikan data secara terpilah, bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan itu sudah ada anaknya berapa, kemudian lansia ada berapa, ibu menyusui ada berapa. Ini sudah sangat komprehensif walaupun belum semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah tenda berbasis keluarga. Jadi tenda-tenda untuk pengungsi ini tidak dijadikan satu, ada beberapa yang sudah diinisiasi untuk berbasis keluarga untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan berikutnya adalah toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Itu beberapa hal yang diupayakan secara fisik, mungkin ada bagiannya sendiri-sendiri, tapi kami melihat pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik untuk para korban. Katakanlah kasus menurun itu bisa dikhawatirkan ada dua, itu salah satu yang mudah mengganggu pengaduan. Rata-rata kaum perempuan ini kalau mengalami kekerasan atau mengalami tekanan itu biasanya mereka justru khawatir mereka ada stigma negatif yang dipersalahkan kaum perempuan. Nah, dengan inovasi dari GP3AK inovasi ini lapor Pak itu memberikan solusi yang lebih. Jadi bukan cuma lapor kasusnya ditolak dia sendirian menghadapi itu, tapi ada shelter pemerintah memberikan perlindungan yang holistik sampai dia bisa bangkit. Jadi ini adalah bagian daripada kita memperingati kaum untuk dari sesuatu. Nah ini harapannya, jadi karena tadi kita juga harus
kasus-kasus kayak ini. Dan juga tentunya faktor utama penyebab kekerasan apa? banyak. Utamanya? Bisa ngomong. Yang poin utamanya apa? Jadi gini, kita semua menghadapi masalah hidup, masalah ekonomi dan lain-lain. Sehingga pada saat kita pulang ke rumah itu bagaimana suasana hati, dan kemudian manifestasinya ini kan bisa bermacam-macam. Jadi tapi kita tidak boleh menyalahkan hanya faktor luar, karena ini tuh berkelindan gitu lah. Jadi permasalahan yang ada inherent ketemu dengan permasalahan eksternal, boom, jadi sebuah masalah. Jadi dua-duanya harus ditangani. Masalah ekonomi atau masalah? Bukan hanya ekonomi. Kadang-kadang ada masalah sosial juga. Yang dominan masalah apa? Statistiknya saat ini. Iya. Kalau kita lihat, memang gini. Akar masalahnya biasanya nggak keluar di dalam konteks. Yang keluar adalah tindakannya, gitu ya. Tindakannya ada kekerasan, ya. Tindakannya ada kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang menimbulkan tindakan. Jadi untuk permasalahan ini bukan sesuatu yang bisa dikonklusikan secara sederhana. Oh ini karena masalah sosial, oh ini karena masalah sosial, oh ini karena masalah kultural. Semua itu mix. Jadi memang kita tidak bisa mengisolir. Ya udah kalau itu urusan ekonomi, ya orang kalau semakin kata siapa semakin sejahtera tidak punya masalah keluarga. Tapi bahwa orang yang kemudian punya masalah kesejahteraan ini bisa men-trigger masalah, jadi kita tidak boleh mengeneralisir ini sekedar masalah ekonomi, bahaya nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua dalam suasana kebersamaan dan kepedulian dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di acara puncak peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 di Provinsi Jawa Timur. Tentunya ungkapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Ibu Gubernur beserta seluruh jajaran dan seluruh pihak yang telah bekerja dengan hati, tenaga, dan komitmen sehingga seluruh rangkaian peringatan Hari Ibu ini dapat terlaksana dengan baik. Bukan hanya dalam rangka peringatan Hari Ibu apresiasi ini saya berikan, tetapi juga atas upaya dan program-program dalam penguatan dan pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Salah satunya tadi yang sudah kita lihat bersama, bagaimana kita memuliakan Ibu Pertiwi dengan menanam mangrove bersama-sama. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa peringatan Hari Ibu itu dilaksanakan setiap tanggal 22 Desember. Sejatinya ini adalah penghargaan bangsa Indonesia terhadap secara panjang perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kita hormati, kita banggakan menjadi ibunya semua masyarakat di Jawa Timur, Ibu Hajah Hovifah Indar Parawansa, Gubernur kita tercinta. Matur nuwun sanget Ibu sudah membersamai ibu-ibu dan bapak-bapak yang luar biasa pada 17 November. Jadi rangkaian perayaan Hari Ibu ini sudah kami mulai gitu dengan diawali inovasi Sapa GP3AK yang semuanya khusus tema perempuan, dan alhamdulillah salah satu narasumber yang hadir waktu itu adalah Bapak Bupati Kabupaten Nganjuk, Bapak Marhain gitu sebagai salah satu narasumbernya. Juga Ibu, kami sudah melakukan dialog interaktif dengan perempuan di pesisir pantai selatan, tempatnya di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing. Jadi atas arahan Ibu Menteri ini juga kami lakukan sehingga kami bisa menangkap kebutuhan apa saja kelompok perempuan di pesisir pantai.
Juga Bapak Ibu, kami juga mengadakan Basar UMKM bekerja sama dengan Dharma Wanita. Yang berikutnya juga kegiatan kami bersinergi dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, matur nuwun Prof. Cita, kita sudah menggalang kegiatan donor darah bersama bertempat di DP3AK Jatim. Juga berikutnya Ibu tabur bunga, alhamdulillah lancar, semua satuan hadir lengkap dengan dikomandani Ibu Ketua Tim Penggerak. Ibu merasa bahagia karena utamanya bapak-bapak hadir lengkap, karena kebahagiaan ibu-ibu salah satunya adalah perhatian dari bapak-bapak semuanya. Luar Penghargaan juga akan diserahkan kepada Puspaga Sekar Arum, Kabupaten Kota di Jawa Timur. Terima kasih, begitu luar biasa. Mohon berkenan Ibu Menteri bersama sebagai pembuka naskah yang telah ditandatangani. Izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Naskah yang telah ditandatangani. Izin kami pandu kembali dalam hitungan 3. Begitu luar biasa. Baik, mohon berkenan. Bibi dan Pawati yang masing-masing menerima mendapatkan uang pembinaan senilai 2 juta rupiah. Mohon izin dilanjutkan. Bantuan berikutnya juga akan diserahkan kepada Ibu Feria Fauzi. Selanjutnya diserahkan kepada Ibu Suci Yariati. Bantuan juga akan diserahkan kepada Ibu Titi Hidayati. Selanjutnya kepada Ibu Risma Yati. Bantuan berikutnya juga akan diserahkan kepada Ibu Surati Apriyani. Berikutnya kepada Ibu Adi Sri Utami. Dalam kesempatan